Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikan pengajaran ini dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahu Anda bahwa di dalam gereja diajarkan, diberitakan tentang discounted gospel. Apa itu discounted gospel? Discounted gospel itu adalah berita Injil yang dikurangi, berita Injil yang disunat, berita Injil yang tidak diajarkan dengan benar. Apa itu discounted Injil? Ada 10 hal yang disampaikan dalam discounted Injil. Anda mungkin sudah mendengarnya karena diberitakan dan diajarkan kepada jemaat. Yang pertama, berita yang diajarkan dari mimbar hanya menyangkut mengenai motivasi kehidupan. Jemaat hanya dimotivasi bagaimana hidup bersemangat, bagaimana hidup ini harus bersukacita. Cuman memotivasi, mendorong jemaat, tapi tidak ada pesan ajaran yang benar di sana. Lalu yang kedua, berfokus pada berkat dan kesuksesan. Jadi beritanya hanya mengajar Anda bagaimana menjadi orang sukses, bagaimana menjadi orang berhasil, diberikan tips-tips untuk itu. Lalu yang ketiga, mengajarkan tentang humanisme. Anda diajarkan jadi manusia yang humanis, jadi manusia yang bertoleransi, yang menghargai sesama. Ini kedengarannya benar, tetapi tidak ada pengajaran sound doctrine di dalamnya. Lalu yang keempat, mengajarkan perubahan hidup yang instan. Jadi seperti sebuah mimpi yang tiba-tiba berubah. Oh, langsung instan begitu ya. Mujizat dilakukan diajarkan di situ, lalu mengenai perkara-perkara yang ajaib-ajaib, Saudara. Lalu yang kelima, mengajarkan filsafat dunia, psikologi, ilmu pengetahuan, hanya bicara tren dunia ini seperti apa, bicara mengenai masalah politik seperti apa, bicara mengenai psikologi seperti apa, cara mendidik anak, cara mendidik keluarga. Tidak ada pesan Injil yang benar di situ, sound doctrine. Lalu yang keenam, prinsip sekuler dibawa masuk ke dalam gereja. Prinsip sekuler itu apa? Itu pikiran positif diajarkan. Mereka angkat dari Filipi 4 ayat 8, pikiran positif. Kalau engkau berpikir positif, maka sesuatu positif terjadi. Engkau berpikir bisa, maka akan menjadi bisa. Lalu membuat orang bergantung pada dirinya, bukan mengajar orang cinta Tuhan dan firman-Nya. Jadi jemaat tidak tahu apa-apa tentang ajaran yang sehat. Hanya bagaimana mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang kedelapan, mengenai entertain jemaat. Jemaat di-entertain, musiknya dibagusin, ya lagunya dibagusin, tata cahayanya dibagusin, kebaktiannya remang-remang, gitu ya, dikasih sorot, IT-nya dibagusin, begitu. Hanya mengentertain supaya apa? Emosimu, perasaanmu dibangkitkan. Hanya membuat engkau merasa segar saat di kebaktian. Tapi engkau tidak mempunyai prinsip-prinsip pengajaran sound doctrine. Lalu yang ke-10, khotbahnya betul-betul melawan prinsip Alkitab. Karena malas belajar kebenaran Alkitab. Pendetanya tidak tahu mau khotbah apa. Kadang-kadang di mimbar dia bilang, hari ini sebenarnya saya tidak tahu mau khotbah apa. Oh, Roh Kudus tidak bicara. Lalu di mimbar mulai cari-cari mau khotbah apa begitu. Tidak bersiap, tidak ada persiapan, tidak mengerti prinsip hermeneutik yang benar. Kalau begitu, bagaimana jemaat bisa dibangun? Ini yang disebut dengan discounted gospel. Hindari discounted gospel. Engkau tidak bisa mendapat apa-apa di tempat yang seperti itu. Tetapi apa yang Paulus katakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 20. Saya senang dengan terjemahan Alkitab Indonesia TB Lai 1974. Kisah Rasul 20 ayat 20,
Paulus bicara, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Sebenarnya di dalam Alkitab, bahasa asli kata semua sebenarnya tidak ada. Tapi saya mengerti, Lai memasukkan itu untuk memberi arti yang kuat kepada ayat tersebut. Jadi karena Lai konsisten dengan ayat yang berikut ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 27 saya bacakan. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi kata seluruh di dalam bahasa aslinya itu adalah pasan atau pas. Ya, jadi ada di dalam bahasa aslinya. Ini merupakan kata yang kuat sekali, kata seluruh. Artinya semua bagian yang terkait. Nomor 2, keseluruhan bagian yang dimaksud adalah bagian yang bagaikan sebuah puzzle yang itu disambung satu sama lain menjadi gambar yang utuh. Lalu yang ketiga, fokusnya membentuk gambaran lengkap melalui sambungan setiap bagian. Jadi Paulus berkata, semua kebenaran Allah kuberitakan, kuajarkan kepadamu, aku tidak lalai. Paulus bilang bahwa dia tidak pernah lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada jemaat yang dilayaninya. Ya, tidak pernah lalai, bahasa aslinya adalah hipestelamen. Hipestelamen itu artinya apa? Tidak pernah mundur, tidak pernah kompromi, tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa lelah. Ini yang Paulus maksudkan di dalam ayat bahwa aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Jadi ini pelajaran kepada saya sebagai hamba Tuhan dan pelajaran kepadamu yang mendengarkan khotbah saya ini. Kalau engkau adalah hamba Tuhan, biasa berdiri di mimbar, apa yang Paulus katakan? Kita harus memberitakan dan mengajarkan seluruh atau pasan seluruh maksud Allah. Jadi jangan sampai terlewatkan. Jadi jangan lalai. Ada satu yang kita tidak beritakan. Yang kedua, Alkitab harus dieksegesis dengan benar dan teliti agar seluruh kehendak dan rencana Allah terbuka untuk jemaat. Tujuan hidup saya ingin mengajar jemaat Tuhan supaya mereka paham akan seluruh maksud dan kehendak rencana Tuhan dalam hidup mereka. Artinya mereka mengerti prinsip-prinsip teologi yang benar. Saya punya visi dalam hidup saya punya cita-cita, saya ingin mengajarkan teologi supaya teologi itu menjadi sesuatu yang disenangi oleh jemaat. Jemaat tidak berpikir teologi itu sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, Alkitab tidak boleh diberitakan dan diajarkan dengan cara dikurangi maksudnya. Injil yang didiskon, Injil yang dikurangi. Ya, yang nomor 4, kita mengajarkan hanya maksud dan rencana Allah saja, bukan kehendak diri kita sendiri. Nomor 5, kita tidak boleh lalai memberitakan dan mengajarkan seluruh kehendak dan rencana Allah. Engkau bisa tulis pelayananmu namanya full gospel, Injil sepenuh. Tapi kalau engkau tidak memberitakan Injil sepenuh, itu hanya nama di atas segala nama saja. Cuma nama yang ditaruhkan di situ. Engkau bisa katakan, pelayanan saya itu adalah the truth, kebenaran. Pelayanan saya itu suara kebenaran. Tapi kalau engkau tidak menyampaikan kebenaran Allah, percuma. Gerejamu bisa dinamakan full gospel, gerejamu bisa dinamakan Injil sepenuh. Tetapi kalau engkau tidak mengajarkan Injil sepenuh, maka tidak ada Injil penuh di situ, saudara. Jadi kita harus mengajarkan Injil yang benar, sound doctrine. Full gospel itu artinya sound doctrine, ajaran yang sehat. Engkau harus mendengar ajaran yang sehat, maka ada orang yang memberitakan dan mengajarkan seluruh maksud Allah kepada jemaat. Bukan Injil yang dikurangi, bukan Injil yang dimodifikasi, bukan Injil yang dipotong atau discounted. Injil yang saya beritahukan tadi itu
khotbah-khotbah, topik-topik khotbah yang ada 10 tadi, itu topik khotbah yang selalu didiskon. Hindari seperti itu. Kalau engkau berada di dalam gereja seperti itu, keluar dari sana. Jangan berada di gereja seperti itu, karena engkau tidak mendapat apa-apa. Di media sosial topik-topiknya hanya bicara apa? Kita harus jadi pemenang, kita umat pemenang, kita meningkat ke next level, kita harus sukses. Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tiada mustahil bagi Allah. Mujizat, kesembuhan, berkat, double portion, urapan, suara Allah, mimpi, penglihatan, nubuat, bahasa roh, usir setan. Anda bisa tambahkan sendiri topik-topik ini. Topik-topik yang sangat miskin. Jemaat hanya dipuaskan emosinya. Tetapi maksud Allah tidak diberitakan, tidak diajarkan kepada jemaat. Pendetanya boleh saja menyandang STH, boleh saja menyandang master teologi, boleh saja menyandang doktor. Sekarang saya tanya, lulusan dari mana? Engkau tidak pernah memberitakan firman Allah. Engkau harus malu kalau engkau memakai namamu dengan gelar yang besar-besar, pakai nama pendeta, pakai nama pastor, tetapi engkau tidak mengajarkan seluruh maksud dan rencana Allah. Seperti Paulus bilang, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud dan kehendak Allah. Saudara, itu adalah apa yang firman Allah katakan. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, kata tidak pernah lalai artinya tidak pernah mundur, ya, tidak pernah kompromi, tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa lelah. Jadi engkau sebagai hamba Tuhan, ketika engkau mendengarkan apa yang Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh pasan Allah, seluruh maksud Allah. Aku tidak lalai. Kata tidak lalai di situ artinya engkau tidak akan pernah mundur memberitakan semua kehendak Allah. Apa yang ada di dalam Alkitab, Theopneustos, dari Kejadian sampai Wahyu, engkau tidak pernah mundur untuk memberitakan itu, untuk memberikan argumentasi, untuk menyatakan pengajaran yang sehat. Engkau tidak pernah berkompromi, engkau tidak pernah menyerah. Jangan pernah kompromikan Injil. Jangan pernah, saudara, bersikap seperti bunglon, ya. Bisa berubah warna di mana-mana, berubah warna. Pengajaranmu tidak jelas. Apa yang engkau dengar tidak jelas. Kita harus berkata, aku tidak akan kompromi, tidak akan pernah mengkompromikan Injilku. Ketika Paulus berkata bahwa aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah, artinya Paulus tidak pernah kompromi, tidak pernah menyerah. Memberitakan Injil itu bukan karena satu keuntungan yang kita dapat, keuntungan ekonomi, atau supaya namamu dimuliakan, supaya engkau jadi populer. Bukan itu. Injil tidak perlu membuat engkau menjadi populer, tapi kita harus memberitakan seluruh maksud Allah. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 20 ayat 20 berkata, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Perhatikan, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Jadi Paulus dengan tegas, dia mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah merasa lelah, dia tidak pernah mundur, dia tidak pernah berkompromi. Pertanyaannya untuk kita, sudahkah kita menjadi bagian dari apa yang diajarkan Paulus? Sudahkah kita mempunyai semangat seperti yang disampaikan oleh Paulus? Hipestelamen atau hupostelo, ya, hupestelo, ingat baik-baik, tidak pernah lalai, tidak pernah mundur, artinya tidak pernah kompromi, artinya tidak pernah menyerah, artinya tidak pernah merasa lelah. Kita beritakan dan ajarkan seluruh maksud Allah. Kita mengeksegesis dengan benar dan teliti agar seluruh kehendak dan rencana Allah terbuka untuk jemaatnya. Kita beritakan dan ajarkan Injil, tidak didiskon. Kita ajarkan hanya seluruh maksud Allah dan kehendak Allah saja, bukan kehendak diri kita sendiri. Kita tidak boleh lalai memberitakan dan mengajarkan seluruh kehendak dan rencana Allah kepada jemaatnya. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya mengucapkan kepada Anda, Maranatha, blessings.